Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Siang, Pak. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar sampai hari ini? Insya Allah. Pak. Insya Allah, Pak. Oh, ada yang Alhamdulillah. mokel ya hari ini ya. Oke. Apakah hari ini sudah siap untuk menerima pembelajaran dari saya hari ini? Siap, Pak. Siap ya. Meskipun sudah siang seperti ini, saya minta anak-anak tetap fokus. Saya minta kerjasamanya untuk tetap on cam selama saya menyampaikan materi pembelajaran. Oke, tapi sebelum itu saya minta tolong ketua kelas Yafet untuk memimpin doa. Yafet sudah hadir? Oke, kalau mungkin bisa Susilo saja, bisa dipimpin untuk doanya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Susilo sudah membuka doa untuk awal ini. Sebelum itu anak-anak, saya cek dulu kehadiran anak-anak. Ini baru 12 yang hadir. Yang belum masuk siapa ya? Ini saya cek. Yafet belum hadir ya? Ricky, Pak, Yafet? belum hadir, Oh, Pak. Ya sudah Pak, hadir. saya hadir Pak, tadi dari belakang, maaf. Oh ya. Kemudian Hasin sudah masuk ya? Hasin? Masuk. Masuk. Oke, terima kasih. Sudah full berarti. Oke, sambil mengingat anak-anak, selain absen secara manual, nanti anak-anak tetap mengisi absensi secara online di link yang sudah tampil di layar itu anak-anak. Itu nanti sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti materi saya pada siang hari ini. Saya sampaikan dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menerapkan prosedur scanning gambar, ilustrasi, teks dalam desain. Untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi prosedur scanning gambar dalam desain. Nah, tujuannya kurang lebih seperti ini anak-anak. Hari ini targetnya adalah kalian dapat mengidentifikasi prosedur scanning dan praktiknya adalah kalian mengikuti prosedur scanning dalam desain. Oke, untuk peta konsepnya anak-anak, selama KD 3.5 ini dalam materi menerapkan prosedur scanning, kalian akan mempelajari yang pertama tentang pengenalan dan fungsi dari scanner, bagian-bagian dari scanner, cara kerja, jenis-jenis, kemudian nanti prosedur melakukan scanning dan juga optical character recognition atau OCR. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengadakan pretest ya, sekaligus nanti untuk kita ice breaking ya, untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian terkait materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Di sini sudah ada link materi ajar, sudah saya sediakan dua. Yang pertama berupa PDF, yang kedua dalam bentuk video YouTube. Bisa dipilih mana yang lebih mudah kalian pakai. Kalau yang kuotanya terbatas bisa pakai yang PDF, kalau yang punya kuota lebih bisa menggunakan video YouTube ini anak-anak. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Suara saya bisa terdengar? Bisa Bapak, Bisa, lancar dan Bisa, jelas. Pak. Ya, sebagai gambaran saja anak-anak, di materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang scanning. Jadi mungkin anak-anak sudah ada yang tahu, coba bisa menjelaskan apa itu scanning. Mungkin Ricky bisa mencoba bantu jawab. Ricky?
Masih monitor iki? Oke. Mungkin Sugeng bisa bantu jawab? Hadir, Pak. Iya, Riki bisa bantu tadi scanning itu apa? Ngapunten Pak, barusan ini keluar sendiri saya nih. Oh ya, oke nggak apa-apa. Oke, tadi Sugeng bisa bantu jawab? Scanning itu apa? Atau belum pernah mendengar scanner itu apa? Saya boleh bantu jawab, Pak? Oke, ya silakan, Amam. Kalau artinya scan itu menggandakan, Pak, nggih? Sama seperti mengcopy. Bisa juga, tapi lebih tepatnya itu mungkin nanti akan kita bahas setelah ini ya. Saya ingin coba Ya, untuk Pak. pretest. Saya minta tolong anak-anak membuka HP masing-masing, masuk di link yang sudah saya berikan di grup WA tadi, masukkan di alamat kahoot.it. Sudah bisa anak-anak? Minta tolong. Ini nanti akan saya gunakan untuk mengukur pemahaman kalian sebelum saya masuk pada materi intinya. Oke, saya minta tolong anak-anak untuk buka HP-nya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, diketikkan di web browser itu Kahoot, KAHOOT.IT. Saya akan share screen sebentar. Akan saya pandu lewat Google Chrome. Oke. Untuk PIN-nya, anak-anak bisa masukkan, bisa tampil anak-anak ya. Untuk share screen-nya sudah tampil? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Sambil menunggu mungkin anak-anak bisa, ini sudah mulai tampil. Ini baru Aisyah yang sudah masuk. Yang lain yang mana ini? Yang terkendala nanti bisa mengikuti, cukup menjawab dalam hati aja ya. Tapi akan saya berikan apresiasi bagi kalian yang bisa masuk dan mengerjakan soal. Untuk yang nilai tertinggi, 3 orang akan saya kasih tambahan poin. Oke, ada kendala anak-anak? Kok baru 1 yang masuk? Oke, ya, Fed. Masih loading, Pak. Masih muter-muter, Pak. Oke, enggak apa-apa, saya tunggu. Ayas. Saya kasih waktu 2 menit, anak-anak. Kurang lebih nanti ada 10 soal. Cukup pendek soalnya, jadi nanti kalian cukup menjawab dengan mengetikkan kode warna yang ada di soal yang tampil. Ya, selain benar, nanti anak-anak harus bisa menjawab secara cepat agar poinnya semakin tinggi. Materinya tentang scanner tentunya. Monggo yang lain, Hamam, Ayas, baru 5. Saya tunggu yang lain. Suaranya terdengar ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Gimana caranya, Pak? Terdengar, Pak. Anak-anak silakan yang baru bisa gabung, silakan masuk di browser, pakai HP, ketikan kahoot.it ini ya. Kemudian nanti memasukkan PIN angka ini. Lalu untuk username-nya pakai nama kalian. Oke, agak cepat anak-anak. Eko. Sugeng. Internetnya, Pak, muter-muter, Pak. Oh ya. 1 menit lagi ya. Jadi nanti kalau semisal nggak bisa ngikutin nggak apa-apa. Bisa menjawab dalam hati. Jadi kalian ukur sendiri kemampuan kalian seberapa. Baru 7 orang, kurang 4 orang. Hasin, ada kendala apa, nak? Proses. Oh iya, siapa lagi yang baru masuk? Sugeng, Ismail ya, ada kendala apa, nak? Sinyal, Pak. Sinyal. Irwan? Oke, sudah 9 orang, 10 orang kurang 1.
Siapa yang belum masuk ini? Saya Pak, ini masih munyer Pak. Ricky ya? Oke. Saya tunggu Apa ada 10 sing detik. munyer ae, Rik? Oke ya, teknisnya tadi anak-anak menjawab soal cukup mengklik warna kode warna di jawaban itu. Soalnya tampil di layar, anak-anak mengerjakannya di HP. Oke, saya mulai ya. Ricky bisa nanti mengikuti secara dalam hati ya. Oke, saya mulai. Soal yang pertama. Siap, 3, 2, 1. Soal yang pertama. Perhatikan, apakah nama hardware berikut ini? Anak-anak tinggal pilih warna yang ada di jawaban. Di HP nggak ada namanya, Pak. Hanya warna-warna Ya, saja. jadi sampai pegang warnanya, Mas. Soalnya lihat di monitor laptop. Nah, ini 9 orang menjawab benar. Kita lihat siapakah nilai yang tertinggi sementara. Oke, Susilo, Aisyah, Yafet, dan sebagainya. Kita lanjut soal yang kedua. Apakah fungsi dari alat tersebut? Oke, saya percepat. Masih Susilo, Yafet. Soal yang ketiga. File hasil pemedian disimpan ke dalam format Oke, hanya jawab 3 orang yang jawab benar. Soal yang keempat. Apakah alat ini termasuk jenis scanner? Ya. Oke, hampir semuanya benar. Ada yang salah tapi. Soal kelima. Yang termasuk aplikasi alat bantu scanning. Manakah yang termasuk, yang bukan termasuk? Kecuali ya. Jangan sampai tertipu. Oke, masih ada yang salah. Tidak apa-apa. Soal yang keenam. Nah, kalau kita mau menyimpan file hasil scan di Adobe Photoshop, langkahnya pakai apa? Hati-hati. Oke. Separuh yang benar. Saya lanjut. Masih Sri Astuti dan Yafet peraih nilai tertinggi. Soal ketujuh. Aplikasi yang memungkinkan file gambar diubah ke dalam bentuk teks. Aplikasi apa namanya? OKB, orang kaya baru. OLX, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ini hanya untuk mengukur kemampuan awal aja. Oke, hampir semuanya benar. Yafet memimpin perolehan tertinggi. Soal ke-8, jenis scanner yang digunakan untuk koreksi lembar jawaban otomatis. Yang mana kira-kira? Oke, hampir semuanya benar, ada yang salah tapi. Sri Astuti naik lagi. Soal ke-9, 2 soal terakhir. ADC singkatan dari. Awas, keliru AADC nanti. ADC ya. Ada apa dengan cinta, Pak ya?
Iya. Oke, analog to digital converter. Oke. Lanjut soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan termasuk jenis scanner. Hati-hati anak-anak. Oke, hampir semuanya benar. Kita lihat perolehan secara keseluruhan. Saya ucapkan selamat untuk 3 orang dengan peraih nilai tertinggi. Eko. Yang kedua, Selamat Pak Eko. Aisyah. Dan yang pertama, selamat buat Susilo. Susilo, hebat. Selamat buat anak-anak. Waduh, Mari makan hadiahnya, makan siang bersama. Pak. Jadi, Eko itu 3 padahal orang untuk ini nanti saya saya loh, Pak. tambahkan poinnya ya. Oke, gimana anak-anak? Asik tidak aplikasinya ini? Permainannya? Menarik, Pak. Asik Pak, lagi Pak, Sampai lagi Eko Pak. curang, Pak. Oke. Eko Ya, nanti curang saya untuk saya, Pak. buat di selanjutnya ya. Iya. Nah, Enggak, asik, kenapa Pak. sih? Ya, Buat ngabuburit asik, Pak. oke. Fokus dulu anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kenapa Pak Karni melakukan pretest? Jadi, untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis format gambar. Tadi saya lihat anak-anak masih ada salah dalam memilih format gambar di dalam desain. Ada yang tadi hanya yang menjawab betul ya. Yang tidak termasuk tadi kan MPG mestinya. MPG itu format apa anak-anak? Video, Pak. Format video. Jadi hati-hati ya, dibedakan antara format gambar dan format video. Oke, saya lanjutkan ke pokok materi saya hari ini. Bentar. Selamat ya tadi untuk 3 peraih nilai tertinggi. Yang enggak masuk, nggak usah kecewa. Ini hanya untuk pengalaman kalian saja. Untuk penguasaan awal saja ya. Sudah tampil anak-anak layar saya? Halo? Sudah Pak. Ya. Sudah. Oke, ini kaitan dengan materi yang kalian sudah kerjakan di pretest. Ya, saya akan melakukan penguatan materi secara umum saja. Nanti tetap ada tugas yang kalian perlu kerjakan secara berkelompok. Oke, terkait dengan materi scanning, jadi tadi ada alat namanya scanner ya, Nana ya. Kalau secara arti bahasa, scan itu artinya pindai. Ya. Kemudian fungsinya kurang lebih adalah untuk memindai atau menyalin dokumen secara fisik menjadi bentuk digital. Nah, untuk fungsi scanner ini hampir mirip dengan fotokopi anak-anak. Tahu ya fotokopi ya? Seperti gambar ini ya. Mungkin Hasin bisa menjelaskan perbedaan antara scanner ini dengan fotokopi. Monggo, Hasin. Hasin, Baik, Pak. bisa dijelaskan untuk perbedaannya? Kalau fotokopi outputnya adalah hard atau langsung di print. Kalau Ya. scanner bentuknya file, Pak. Oke. Bagus sekali, tepat sekali. Mungkin ada pendapat lain anak-anak, perbedaan yang paling mendasar? Saya Pak. Ya, silakan, Ricky. Bedanya yang paling mendasar tuh pada outputnya Pak. Outputnya kalau di fotokopi itu dalam bentuk hard copy, kalau Ya. yang scanner itu soft copy Pak. Oke, betul sekali. 100 untuk kalian berdua. Jadi kurang Saya lebih boleh, sama Pak, ya. menambahkan, Pak. Saya, Oh ya, Pak. monggo. Aman, silakan. Ya. Ini, Pak, perbedaannya kalau scan ukurannya kecil, kalau fotokopi besar, Pak, nggak bisa diangkat, Pak. Oke, bagus juga. Pendapat yang sangat baik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi perbedaannya terutama pada jenis dokumennya ya. Kalau print itu langsung bisa dicetak, kalau scanner itu harus diolah dulu dengan alat bantu software. Ya, nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian fungsi scanner kurang lebih seperti ini. Yang pertama memindai, menyalin dokumentasi foto lama ya. Barangkali anak-anak punya foto zaman dulu, fotonya mbahnya,
fotonya kakeknya, neneknya, itu bisa kita reproduksi ulang ke dalam bentuk digital dengan menggunakan alat yang bernama scanner ini. Selain itu juga apa? Mengamankan berkas, barangkali ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang dokumennya itu berupa fisik. Yang terakhir juga ada contoh fungsi, yaitu memasukkan data angka dan huruf secara instan. Contohnya seperti apa? Mungkin Yafet bisa membantu jelaskan. Contoh jenis scanner apa yang memasukkan data angka dan huruf secara instan? Yafet? Halo, Yafet? Scanner apa ya Pak? Belum Ya. tahu Pak. Oke. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Yang lain? Ya, mungkin Irwan? Halo? Irwan bisa dengar saya? Ya, Pak. Ya. Contoh fungsi scanner apa, yang jenis apa yang bisa memasukkan data angka ini? Barcode mungkin, Kak. Ah, betul. Jadi barcode scanner ya. Selain itu sebenarnya juga ada fungsi lain ya, seperti untuk kebutuhan kesehatan ada CT scan, ada juga nanti jenis scan 3D. Nah, ini bagian-bagiannya anak-anak. Di sebelah kiri itu ada gambar bagian utamanya. Yang pertama itu ada bagian penutup atas, kemudian alas, kemudian kaca, dan juga nanti di bawah ada kabel power dan kabel datanya. Saya ingin menegaskan di fungsi ini aja saya, di motor stepper ini. Kalau yang bagian atas, saya yakin kalian paham dengan fungsinya. Saya lebih fokuskan pada fungsi motor stepper. Jadi di dalam kaca ini ada bagian namanya motor stepper yang fungsinya untuk menggerakkan lampu agar dokumen itu bisa dipindai. Kemudian ada bagian lensa yang fungsinya untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh lampu tadi. Kemudian diteruskan oleh sensor CCD ya. Setelah itu nanti diolah ke dalam bentuk ADC atau analog digital converter, yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ada yang masih belum paham dengan bagian-bagiannya? Halo? Sama. Sudah, Pak. Sudah ya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, cara kerjanya anak-anak. Nah, di sebelah kiri ada gambar kerja, cara kerja atau prinsip kerja dari scanner ini. Yang pertama nanti kertas atau media dokumen itu diletakkan di atas kaca, kemudian dipantulkan oleh cermin, kemudian ditangkap oleh lampu dan digerakkan oleh motor stepper. Setelah itu diteruskan ke lensa, lalu ditangkap oleh sensor CCD tadi, atau chart couple device. Baru dari CCD tadi ditangkap oleh ADC dan dikonversikan dalam bentuk digital. Seperti itu. Awalnya data itu berupa data analog, ya, data cahaya, dirubah ke analog, baru hasil akhirnya bentuk digital anak-anak. Dari prinsip cara kerja ini, bisa dipahami anak-anak? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke. Paham, Pak. Bisa saya lanjutkan ya? Siapa? Nah, ini untuk terkait aplikasi yang digunakan untuk alat bantu scanning. Yang pertama, kalian bisa pergunakan CorelDRAW X7. Kemudian Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Inkscape. Ini salah satu software yang bisa kalian pakai untuk alat bantu scanning. Walaupun dari scannernya sendiri punya aplikasi bawaannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada penugasan kita pada siang hari ini. Saya sudah membentuk kelompok-kelompok yang berisi 2-3 siswa, yang mana kalian nanti mencari, mengobservasi, mengamati jenis-jenis scanner yang ada di sekitar kita. Oke. Nanti kalian cari di berbagai sumber ya, bisa pakai modul yang tadi sudah saya share, bisa pakai
YouTube ataupun di Google. Nanti anak-anak melakukan diskusi antar kelompok, kemudian nanti presentasi masing-masing kelompok. Bisa dipahami anak-anak untuk tugasnya? Halo? Siapa? Oke. Bisa, Saya minta Bapak. tolong di kelompok A itu ada Eko Hari, Hamam, dan Irwan. Itu kalian mencari mengamati jenis flatbed scanner, ya. Kemudian untuk Ismailiyah, Sri Astuti, Siti Aisyah di grup B itu kalian cari amati tentang handheld portable scanner. Untuk Sugeng dan Susilo, kalian cari jenis scanner ADF scanner. Yang terakhir ada Hasin, Riki, dan Yafet di kelompok D. Silakan amati cari film scanner. Waktunya 4 menit untuk observasi. Setelah itu dilanjutkan presentasi masing-masing kelompok. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, saya kasih Paham, waktu Bapak. 4 menit. Saya mohon anak-anak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Oke, 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Ada kesulitan sampai jauh ini, anak? Tidak ada, Pak. Sementara nggak ada, Pak. Tidak ada ya, alhamdulillah. Oke, sambil persiapan untuk kelompok 1 atau kelompok A untuk menyampaikan hasil pengamatannya terkait terkait tugas untuk mencari scanner jenis flatbed, sorry. Oke, waktunya selesai, habis. Saya minta untuk perwakilan kelompok A menyampaikan hasil pengamatannya. Tolong dijelaskan nanti karakteristiknya seperti apa, kekurangan dan kelebihan dari jenis scanner itu seperti apa. Monggo, saya persilakan Irwan. Siapa? Ya, silakan disampaikan hasil pengamatannya bersama kelompoknya. Untuk kelompok 1, Pak, flatbed scanner. Oke. Umum dan banyak digunakan di dunia perkantoran. Yang kedua, kompatibel dengan ukuran kertas standar. Yang ketiga, menggunakan teknologi CCD atau Chain Coupled Device. Kelebihan, harga terjangkau, dokumen yang di-scan lebih rapi dan lurus. Kekurangan, Kelebihannya apa, Mas? Oh ya, ya, itu ada kelebihan, coba ya. Kelebihannya, ya. Sekarang kekurangan, tidak dapat men-scan ukuran lebih dari A3, kurang praktis jika dibawa kemana-mana, tidak bisa men-scan buku yang tebal. Oke, tepat sekali. Berikan plus untuk kelompok A. Oke, saya persilakan untuk kelompok B menyampaikan hasil pengamatannya secara garis besarnya. Siapa? Monggo, silakan. Siapa ini? Saya Pak Aisyah, Pak. Aisyah, ya. Terima kasih Aisyah. Monggo. Garis besarnya satu, Mbak. Oke. Untuk handle portable scanner ini ukurannya itu kecil, Pak, biasanya dan fleksibel, terus cocok digunakan untuk mobilitas tinggi. Fungsinya sama dengan flatbed scanner. Terus kelebihannya mudah dibawa kemana-mana, kekurangannya hasilnya terkadang masih miring-miring, Pak. Oh iya. Itu saja, Pak. Tepat sekali. Nanti kita kuati di selanjutnya. Kemudian kelompok C, silakan. Siapa ini? Susilo, monggo. Baik, Pak. Izin menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman saya, dengan Sugeng. Untuk ADF scanner,
ini bersifat otomatis sekali tekan tombol. Kemudian dapat melakukan scanning dua sisi sekaligus. Kemudian penerapannya biasanya untuk scan LCK. Oh ya. Kemudian Untuk ada kekurangannya? Kelebihannya itu tadi saya dan Sugeng diskusi untuk Ya. kelebihan scanner ini tuh scanning lebih cepat dan bisa dua sisi sekaligus. Kemudian untuk kekurangannya harga cukup mahal dan rollernya mudah rusak, Pak. Oh ya, Demikian betul Pak sekali. presentasi saya hasil diskusi Oke. dengan Sugeng. Terima kasih, Saudara Susilo. Bagus sekali hasil temuannya. Kemudian kelompok D, silakan. Saya persilakan Mas Yafet menyampaikan. Siap, Pak. Nah, untuk hasil dari diskusi teman kami menyimpulkan dari film scanner itu fungsinya mirip-mirip dengan flatbed scanner, Pak. Ya. Terus medianya yang digunakan hanya berupa film negatif saja. Ya. Terus untuk mengkonversi dan merubah objek yang tersimpan di dalam film negatif menjadi bentuk digital. Jadi nanti bisa dilihat di layar komputer itu, Pak. Terus kelebihannya, Pak, Yeah. mampu mereproduksi dokumen lama tetap tersimpan dan baik secara digital. Biasanya kalau kita simpan dalam film itu kan kalau kena air rusak, Pak. Iya. Nah, Kalau kekurangannya? Kalau untuk kekurangannya harganya cukup mahal, Pak. Penggunaan Oh. film negatif saat ini juga sudah jarang digunakan. Itu, Pak, Ya. kekurangannya, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok A, B, C, D. Oke. Sangat luar biasa ya. Tadi anak-anak bisa mencari sumber referensi di berbagai platform, bisa Google, buku. Nah, saya kuati lagi anak-anak ya, dari hasil temuan anak-anak tadi. Jadi, flatbed scanner itu intinya adalah jenis scanner yang umum dipakai ya. Berasal dari kata flat. Flat itu datar, bed itu tidur. Jadi, bentuk scannernya itu tidur seperti ini dan datar, digunakan untuk jenis kertas yang lurus. Ya, kekurangannya dia nggak bisa digunakan untuk jenis kertas yang tebal seperti buku. Tapi harganya sangat terjangkau. Ini untuk flatbed. Kemudian untuk handheld, tadi kelompok B sudah menjelaskan sangat bagus. Intinya hand itu tangan, held itu pegangan. Artinya jenis scanner ini mudah dipegang, dipindah-pindah, fleksibel ya, dan kompatibel untuk berbagai ukuran. Ini cocok kalau kalian buat scanning yang berpindah-pindah, ya, yang medianya nggak lurus. Cuma kekurangannya terkadang hasilnya miring, menjamur ya, gampang jamur, dan hasilnya goyang. Ini untuk karakteristik handheld portable scanner. Nah, sedangkan untuk ADF scanner berasal dari kata automatic, otomatis ya. Dokumen itu dokumen, feeder itu pengumpan. Jadi sekali tekan tombol scan, jadi dia langsung jalan secara otomatis. Umumnya dipakai untuk scan LJK. Dulu waktu zaman UNBK yang berbasis kertas itu pakai alat ini anak-anak. Dia bisa scan dua sisi sekaligus. Harganya cuma cukup mahal dan rollernya gampang rusak. Ya, biasanya rusak karena apa? Karena kertasnya lungset. Nah, kayak mukanya Ricky itu ya, lungset ya. Kemudian Ya, jangan. kadang rollernya rusak karena ini staples yang nempel di kertas itu. Itu kekurangannya. Nah, selanjutnya yang terakhir, film scanner ini digunakan untuk menyeken berupa film negatif ya. Film negatif ini bukan berarti film porno maksudnya. Film negatif itu yang gambarnya seperti ini. Zaman dulu sebelum ada digital itu pakainya jenis film. Nah, kekurangannya dia hanya bisa digunakan untuk film dan sekarang penggunanya sudah jarang dan harganya cukup mahal anak-anak. Biasanya digunakan untuk dokumentasi film-film lama atau foto-foto lama seperti itu. Nah, yang terakhir tadi hand scanner, ini tambahan ya anak-anak ya. Fungsinya biasanya dipakai untuk di supermarket dan juga untuk memindai peralatan keamanan seperti di bandara dan juga di perkantoran. Kekurangannya dia mudah rusak kalau tergores di bagian layar kacanya itu. Cuma kelebihannya dia praktis dan harganya terjangkau. Oke,
Dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Mungkin ada yang terlewat, ada yang terlalu cepat dari yang saya sampaikan? Monggo, saya kasih kesempatan. Tadi yang belum kedengaran suaranya Eko. Mana Eko? Eko? Paham? Siap, Pak. Oke. Sugeng bagaimana Sugeng? Paham? Jelas. Paham ya? Ini Sri Astuti. Halo? Bisa paham dengan yang saya sampaikan tadi? Paham ya? Oke. Ya. Kalau sudah paham, sekarang anak-anak saya berikan tugas. IC ini tegasnya dikerjakan di rumah saja. Linknya tadi sudah saya kirim di grup WA dan grup di Google Meet, di chat. Tolong dikerjakan, deadline-nya 3 hari. Ya, ini untuk mengukur capaian kalian setelah mendapatkan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini hasil rangkumannya. Barangkali tadi ada yang masih terlewat. Ya, kurang lebih scanner tadi. Secara fungsi yaitu memindai, kemudian jenis-jenisnya itu memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Aplikasi yang digunakan, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, dan Inkscape. Kemudian bagian dan cara kerjanya mirip dengan fotokopi. Nah, yang terakhir ini yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu OCR, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengubah data JPG menjadi data teks. Ini cukup menarik ya, kalau kita pelajari bisa membantu kerja kita daripada ngetik buku, kita bisa tinggal foto dan tinggal kita konversi ke dalam bentuk teks. Oke, saya sambil menguji daya ingat kalian. Yang A ini namanya apa tadi anak-anak? Yafet, bisa dijawab. A ini jenis apa namanya tadi? Dan barcode ya, Pak. Barcode ya, oke. Yang B, tolong bisa dijawab, Susilo. Jenis apa tadi? Susilo? Film Ya, Pak. negatif. Film negatif, Pak. Oke, film scanner. Yang C, tadi namanya apa, Pak? ADF. ADF, Pak. ADF scanner. Oke, yang D? Yang D, anak-anak? Portable. Handheld Ya, scanner. yang E? Flatbed scanner. Flatbed. Oke, saya rasa kalian cukup paham dengan materi saya pada hari ini. Sebelum saya tutup kelas kita pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi untuk kita semua. Jadi ini ada pesan dari Mark Zuckerberg ya, agar kita nanti jadi orang yang sukses, maka kita harus selalu menciptakan hal-hal yang baru, selalu mencari dan melakukan peningkatan dari setiap aktivitas kita. Ya, harapannya nanti kalian dari belajar yang kita lakukan hari ini bisa menambah wawasan kita untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Saya Pak. doakan kalian bisa seperti Mark Zuckerberg ini, jadi miliarder muda, jadi orang sukses. Amin. Amin. Saya ingin Pak Karni, Pak. Saya ingin jadi Pak Karni. Kenapa? Saya Oh ingin iya. jadi Pak Karni. Siap. Jadi Pak anak-anak Karni untuk ya, Riki. Saya ingin jadi Pak Karni aja, karena sangat menginspirasi saya. Oh, siap. Amin. Oke, anak-anak untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan anak-anak tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Untuk materi kita selanjutnya yaitu mempelajari tentang prosedur langkah scanning, tapi praktek anak-anak ya. Kita akan praktekkan dengan menggunakan alat scanner secara langsung. Saya harap kalian tetap bisa ikut berpartisipasi aktif agar materi yang kita sampaikan hari ini bisa nyambung di pertemuan selanjutnya. Saya rasa itu. Sebelum saya tutup, saya minta tolong untuk Yafet memimpin doa untuk penutupnya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi itu anak-anak ya. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita ke depan. Dan saya doakan untuk puasa hari ini berjalan dengan lancar.
Amin ya rabbal alamin. Amin, Itu saja amin. anak-anak. Saya akhiri. Amin. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau membantu. Saya dulu Pak, sama. Oke, silakan. Oke, Pak Rahmat, mohon izin. Karni, mohon maaf. Oke, monggo Pak. Untuk observasi dari saya, secara keseluruhan saya kira sudah cukup bagus sekali dari hampir dari yang presenter awal sampai yang terakhir jenengan ini tadi sudah tercakupi semuanya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Slamet sudah jenengan masukkan semuanya, itu kelihatan seperti itu dari saya. Jadi mulai awal ya, pendahuluan dari doa, kemudian absensi, kemudian memberikan motivasi, ada persepsi juga tadi sudah ada, kemudian di intinya juga sudah ada penjelasan yang diberikan, kemudian sama ada interaksi juga sama siswa juga sudah bagus. Kemudian dari PPT-nya juga cukup bagus. Jadi sudah ada poin-poin yang kiranya tidak melulu tulisan, tapi sudah ada yang mewakili dengan adanya gambar, itu sudah bagus juga. Kemudian saya kira, kalau menurut saya sendiri juga saya sudah paham, Binta sudah paham dengan pelajaran yang diberikan. Jadi saya kira seorang siswa pun dengan dari penjelasan yang jenengan kasihkan sudah insya Allah sudah paham. Kemudian untuk yang terakhir juga sudah bagus, sudah mencakup semuanya. Ada rangkuman juga. Kemudian doa untuk yang pemberian doa, salam juga sudah bagus. Cuma mungkin ada beberapa mungkin yang saya berikan saran untuk kesimpulan, yang awal dulu. Ya. Untuk review pelajaran sebelumnya, Pak Sukarni mungkin tadi belum ada, itu mungkin juga perlu dimasukkan. Kemudian sama kesimpulan jenengan buat kesimpulan, perlu 2 kesimpulan. Yang pertama kesimpulan yang dari siswa. Jadi siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini, terus sama jenengan yang beri kesimpulan. Jadi ada 2 kesimpulan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya, cukupkan itu. Terima kasih. Maaf. Terima kasih Pak Eko. Silakan. Komentator berikutnya. Siap, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak Slamet. Mohon izin untuk observasi peer teaching-nya Pak Karni. Oke, monggo Pak Aman. Nggih, Pak Karni. Hampir sama apa yang disampaikan Pak Eko untuk sarannya, yaitu tadi keterkaitan pelajaran yang lalu dan yang sekarang disampaikan itu masih belum disampaikan. Ya. Lalu manajemen waktu mungkin agak tergesa-gesa kelihatannya Pak Karni ya. Entah ngantuk atau apa sudah siang ini ya. Okay. Lalu yang catatan yang ketiga, pembelajarannya itu masih terfokus pada pemateri, belum kalau saintifik itu kan nanti ke anak-anak fokusnya, seperti punyanya Pak Susilo itu sebenarnya cukup bagus, benar-benar saintifik. Nah, tapi dari segi penilaian, insya Allah jenengan ini yang terdebes pokoknya kelihatannya.
Saya lihat mulai dari penampilan sudah siap, kesiapannya bagus, penampilannya menarik, dari segi materi pun juga sangat siap lah, sangat siap, dan materi ajarnya pun juga sangat bagus. Poin to poinnya dapat, nih sebenarnya overall ya cukup bagus Pak, karena ini bisa menjadi contoh dari teman-teman. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, cukup Baru dari cukup, saya. Pak Abid. Enggak, sudah Pak. Baru cukup ya. Enggak. Bagus Pak, bukan baru cukup. Baik. Sangat baik lah, menurut saya sangat baik. Nah, gitu loh. Karena ini. Iya. Kelihatannya kok masih ragu-ragu. Masih. Oke, sama-sama. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Rama masih monitor? Iya, Pak. Monggo, pembantaian untuk Pak Arni. Jadi saya masukkan aja Pak Slamet, sudah bagus seperti apa yang dikatakan oleh observer 2 Pak Amam tadi. Memang agak tergesa-gesa karena memang materinya cukup padat. Mungkin yang disampaikan memang terlalu lengkap dengan kondisi manajemen waktu yang sangat terbatas. Jadi untuk ke depan bisa disederhanakan lagi, mungkin materinya bisa lebih fokus di alat pindah yang apa yang dibahas lebih detail. Seperti itu masukan dari saya Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Ramadhani. Pak Sukarni. Oke, siap Pak. Dalam pembelajaran online begini bisa atau kerja kelompok itu? Bisa Pak. Yakin? Ya kan pakai WA tadi Pak. Bisa kan kalau di Zoom itu kan ada breakout Pak. Kalau di Google Meet saya belum tahu sih. Kalau di Zoom itu ada breakout untuk mecah kelompok-kelompok. Kalau biasanya saya pakai Zoom Pak kalau di sekolah. Oke. Nah, saran saya diberitahu muridnya, silakan kerja kelompok, buka Zoom dan sebagainya. Ditunjukkan fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Ini saran untuk Bapak Ibu semuanya ya.